Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Pertemuan lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan mata kuliah teknik bahasa dan otomata pada pekan 6 yang akan membahas tentang ekspresi regular ya. Jadi ekspresi regular atau bisa dikatakan sebagai aritmatikanya dari mata kuliah TBO ya, matematikanya dari TBO. Ini merupakan salah satu dari penyederhanaan dari bahasa yang dihasilkan oleh suatu FSA ya. Jadi sebuah bahasa itu dinyatakan regular kalau terdapat FSA yang bisa menerimanya ya. Nah, bahasa itu kan dia banyak elemen tuh ya. Kan bahasa itu kan berupa himpunan ya, banyak elemen, tapi dia memiliki pola ya. Nah, polanya itu bisa dituliskan menggunakan ER ya, atau ekspresi regular ya. Sebagai contoh adalah pada penerapannya adalah pada pencarian karakter dan pembatasan input bilangan. Ya, contohnya kayak gini ya. Misalnya dalam database ya, dalam database kan misalnya dalam SQL misalnya select misalnya nama mahasiswa, select bintang from mahasiswa, where nama mahasiswa like misalnya A bintang ya. Nah, A bintang itu sebenarnya adalah ekspresi regularnya ya, seperti itu. Nah, ER itu ada beberapa notasi atau operator ya. Yang pertama yaitu clean closure atau kalau saya katakan adalah star ya. Kenapa saya katakan star? Karena dia bentuknya bintang ya, asterik ya. Dia operator star ini menyatakan bahwa karakter tersebut bisa muncul sekurang-kurangnya 0 kali ya, seperti itu. Kemudian ada positive closure atau plus ya, kalau saya bilangnya adalah plus ya. Lambangnya adalah tambah yang di posisi superscript ya. Nah, plus ini merupakan pengembangan dari star ya. Nah, bedanya dengan star adalah karakter itu harus bisa muncul minimal 1 kali ya. Tapi kalau bedanya kalau star tadi kan karakternya bisa muncul 0 kali ya. Tapi kalau plus itu harus minimal 1 kali ya. Dengan kata lain, A plus itu sama dengan ya. Kemudian itu lambangnya adalah plus ya, tambah biasa atau lambang gabungan di himpunan ya. Tapi untuk memudahkan biasanya kita menggunakan plus biasa ya, bukan plus yang ini ya operator ya, tapi plus yang biasa. Kalau plus yang operator itu lambangnya adalah plus yang letaknya dia di posisi superscript ya. Union ini dia menyatakan karakter bisa muncul salah satu saja. Jadi kalau misalnya ada A union B artinya adalah bisa A saja atau B saja, tidak kedua-duanya ya. Kemudian ada concatenation atau saya bilang adalah dot ya. Dot ini lambangnya titik ya, jelas lambangnya titik. Atau kalau biasanya tidak ada lambang sama sekali ya. Jadi A dot B bisa saja dinyatakan sebagai AB ya. AB saja. Nah, dot ini menyatakan penggabungan karakter secara berurutan. Jadi berurutan ya. Jadi A dot B itu pengertiannya akan berbeda dengan B dot A ya. Jadi tidak komutatif ya, tidak berlaku hukum komutatif. Jadi A dot B tidak sama dengan B dot A ya, karena itu seringnya berbeda. Nah, kalau misalnya ada operator campuran ya, misal kayak matematika aja ya. Kalau kayak matematika kan ada kali bagi dulu baru tambah kurang ya, seperti itu. Nah, sama di ER pun ada prioritasnya, yaitu pertama start dan plus dulu ya. Jadi start dan plus itu prioritasnya sama ya. Kalau misalnya munculnya bareng-bareng di satu soal, itu dikerjakan berbarengan ya, maksudnya dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau start muncul maka start dulu, kalau plus maka plus dikerjakan ya. Kemudian dot, operator kedua adalah dot. Setelah di start atau di plus baru di dot ya. Setelah di dot baru kemudian terakhir adalah di union ya. Kalau misalnya ada perubahan prioritas ya, jadi kalau misalnya maunya dot dulu dikerjakan baru start ya, maka gunakanlah tanda kurung ya, karena tanda kurung itu prioritasnya paling tinggi untuk mengubah urutan prioritas ya. Nah, untuk cara gampang mengingatnya adalah ingat saja kata kado spesial dari Umar ya. Nah, yang saya merah ini itu adalah huruf awal dari setiap operator ya, dimana K itu artinya kurung, lalu S itu adalah star, T itu adalah plus, kemudian D itu dot, lalu union ya. Setiap kata itu menyatakan prioritasnya ya.
Misalnya kata pertama itu kado, berarti kado, kurung itu pertama ya. Lalu spesial berarti standar plus itu kedua ya, karena kata kedua. Lalu dari itu kata ketiga, berarti dot itu prioritas ketiga, dan keempat adalah Umar. Umar berarti union itu adalah prioritas yang paling terakhir ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya ER 01 plus union 0 star ya. Diminta buatlah 5 string yang dihasilkan ya. Sebenarnya jawabannya bisa bervariasi ya, karena jumlah string yang dihasilkan akan tidak terbatas ya. Yang saya tampilkan ini hanya contohnya aja ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Perhatikan ya, di situ ada dot, ada plus, ada union, ada star, ada, nah itu nggak ada tanda kurung ya. Jadi pertama adalah karena ini plus ya, maka plus itu bisa kita pilih mau yang kiri atau yang kanan ya. Misalnya saya mau pilih yang kiri ya, yang kiri jadinya 01 plus ya. Nah, 01 plus itu artinya adalah nolnya harus muncul, sedangkan satunya itu bisa muncul sekurang-kurangnya satu kali, maka 01 plus jadinya 01 saja ya. Nah, kemudian plus 0 starnya nggak diperhatiin. Kemudian ada 0 star, kita pilih 0 star ya. 0 star itu artinya bisa kosong, jadi 01 bisa epsilon ya, seperti itu. Kemudian 01 plus lagi kita pilih, jadi boleh pilih lagi, boleh kita ulang lagi, terserah ya. 01 plus jadinya 011, karena 1 plus itu artinya bisa muncul minimal satu kali, jadi satunya bisa diulang ya, jadinya 011. Kemudian untuk yang keempat 0 star ya. 0 star itu ya minimal 0 kali, maksimal tidak terbatas, berarti 0 hasilnya ya, karena yang kosong tadi sudah dipakai untuk yang kedua ya. Untuk yang kelima misalnya saya pilih lagi yang kiri, yaitu 01 plus, maka 01 plusnya bisa menjadi 0111 ya, karena satunya bisa muncul lebih dari sekali, yang penting minimal sekali ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengonversikan ER ke FSA ya. Jadi ini perlu diperhatikan FSA dasarnya ya. Seperti ini masih bisa dikembangkan ya, sesuai dengan soalnya. Nah, kalau mau diperhatikan silahkan di pause kemudian dicatat ya. Nah, bagaimanakah tips pengonversian ER ke FSA ya? Nah, ini ya cara mengonversi ER ke FSA ya. Pertama kita gambar dulu FSA nya tanpa nama state biar gampang ya, biar tidak ada kebingungan. Pasti bingung ya, misalnya bingung nih gimana, buat aja pakai imove ya, nggak apa-apa pakai imove, nanti bisa dihilangkan nih imove-nya ya. Kemudian silakan setarakan ke tanpa imove ya. Kalau misal dari imove bergeraknya berarti bisa sederhanakan ke tanpa imove ya. Kemudian sederhanakanlah sampai diperoleh FSA yang diinginkan ya. Nah, NDFA yang dihasilkan bisa juga dikonversikan ke DFA ya, disetarakan ke DFA ya. Misalnya saya punya ER ABC di start, tiga-tiganya di start ya, ke FSA, maka kita bisa memulainya dengan NDFA dengan imove terlebih dahulu ya. Jadi pertama adalah set awal, saya nggak set akhir karena ini start ya, jadi ada kemungkinan kosong ya, bisa jadi diterima. Kemudian A ya, kemudian B, lalu C, baru kemudian dari C kita memiliki imove ya ke state awal dan akhirnya tadi, seperti itu. Oke, jadi untuk pertama kali cukup sekian ya, nggak banyak materinya ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan tinggalkan komentar ya. Saya ini sampai sini, sampai jumpa lagi di pertemuan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur.